Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Meli Cindy Pratitis kelas 10 TKJ 1 akan membuat video presentasi praktek mencatat Linux, web dan DNS server. Jadi yang pertama unduh dulu template Debian-nya. Setelah diunduh kalian ekspor ke VirtualBox. Setelah masuk di VirtualBox nanti templatenya itu diklon menjadi 3 bagian. Yang pertama server 1, server 2, dan server 3. Lalu jalankan ketiga server tersebut. Login pakai user root dengan passwordnya 1. Setting hostname setiap server 1 menjadi SRV1, server 2 menjadi SRV2, dan server 3 menjadi SRV3. Jalankan perintah su agar perubahan diterapkan. Lalu buat file host dengan perintah nano/etc/host. Ubah file yang bertuliskan localhost menjadi srv1.tkj.local srv1. Begitu juga dengan server 2 dan server 3. Cek hasil konfigurasi. Pertama hostname, terus hostname spasi min d, setelah itu hostname spasi min f. Konfigurasi DHCP sementara nano/etc/network/interface. Isi konfigurasi DHCP auto npost 3 dan efface npost 3 init DHCP. Jika sudah, simpan lalu restart jaringan, systemctl restart networking. Cek alamat IP dari DHCP, gunakan perintah IPA. Terus IP-nya itu bisa dicatat biar nanti nggak ribet. Lalu bisa cek IP gateway dengan perintah IP root. Jika sudah, server 2 dan server 3 juga dibuat seperti tadi kayak server 1. Lalu ke server 1 lagi, ubah menjadi IP statis. Lalu efface npost 3 init DHCP tadi, DHCP-nya diganti statik. Terus masukin alamat IP address, netmask, dan gateway-nya. Terus DNS name servernya juga. Lalu lakukan juga di server 2 dan server 3. Lakukan instalasi paket SSH di server 1 dengan komen yang pertama apt update, lalu apt install open SSH min server min y. Cek status SSH dengan komen systemctl status SSH. Jika muncul aktif atau running, berarti server sudah siap menerima koneksi dari luar. Buka CMD untuk remote dari Windows dengan perintah SSH user @score, masukkan IP server 1 tadi. Edit konfigurasi SSH dengan perintah nano/etc/ssh/sshd-config. Cari baris yang tertulis permit root login prohibit min password. Ubah baris tersebut menjadi permit root login yes. Pastikan tanda pagar di depan baris tersebut dihapus.
Lalu mulai ulang layanan SSH agar perubahan konfigurasi diterapkan dengan komen systemctl restart SSH. Kembali ke server 1, lalu install paket DNS server dengan perintah apt install bin9 utils dns utils -y. Cek layanan bin9 systemctl status bin9, jika aktif akan muncul status aktif atau running. Konfigurasi zona domain, edit file dengan perintah nano/etc/bin/named.conf.local. Buat file database zone, salin template file cp/etc/bin/db.local/etc/bin/db.tkj. Lalu edit file nano/etc/bin/db.local. Nanti yang localhostnya diganti jadi srv1.tkj.local. Hapus yang _2 dari bawah itu, ganti dengan server 1, server 2, server 3, dan setiap server 2, server 3 itu IP-nya dari masing-masing server tersebut tadi. Cek konfigurasi sintaks, cek file utama, komen named min checkconf, zona cek named min checkzone tkj.local/etc/bin/db.tkj. Jika berhasil maka ada tulisan OK. Lalu mulai ulang layanan DNS systemctl restart bin9. Konfigurasi DNS resolver di server 1, edit file nano/etc/resolve.conf, isi dengan name server 127.0.0.1. Uji server DNS dengan perintah nslookup server1.tkj.local, nslookup server2.tkj.local, nslookup server3.tkj.local. Buka cmd lalu ping IP server 1. Lalu atur DNS di Windows, buka control panel, terus masukin IP server 1 di DNS-nya. Lalu uji nslookup seperti tadi, apakah nama hostname dikenali oleh DNS. Terus uji coba ping nama host dengan komen ping server1.tkj.local dan seterusnya. Lalu konfigurasi siname dengan perintah nano/etc/bin/db.tkj. Di bawah srv3 masukkan web 1, app1, web 2, dan app 2.
Cek konfigurasi named min checkzone tkc.local/etc/bin/db.tkc. Jika berhasil akan muncul oke. Lalu mulai ulang server DNS, sistem CTL restart pin 9. Lalu lakukan pengujian DNS dengan komen nslookup web1.tkc.local, nslookup app1.tkc.local, dan seterusnya. Masuk ke server 2, lalu install apache dengan perintah apt update, terus apt install apache 2 min-y. Di sini bisa dilakukan SSH seperti di server 1 tadi. Permit root login-nya, pagernya dihapus, lalu yang itu aja dihapus, ganti yes. Lalu sistem CTL restart SSH. Lalu masuk ke CMD, lakukan komen SSH root _ masukkan IP server 2 tadi. Lalu masukkan perintah apt update, terus apt install apache 2 min-y. Lalu konfigurasi virtual host cp/etc/apache2/situs available/00 min default.conf/etc/apache2/situs available/web1.conf. Setelah itu nano/etc/apache2/situs available/web1.conf. Di dalam file tersebut cari baris server name, hilangkan tanda pagar pada server name jika ada, lalu sesuaikan isinya menjadi seperti yang ada di video. Lakukan juga untuk yang app satunya juga agar tidak bolak-balik. Setelah itu, aktifkan konfigurasinya a2nz web1.conf, terus di app satunya juga jangan lupa. Lalu sistem CTL restart apache 2. Buat dokumen di root dengan komen mkdir -p/var/www/web1. Lalu buat file index.html dengan komen echo, terus isi aja yang kayak ada di video atau bisa sesuka hati kalian. Lakukan juga hal yang sama untuk yang app 1 tadi, tinggal diganti web 1 menjadi app 1-nya aja. Lalu uji di browser, akses dengan http://web1.tkc.local, terus yang app-nya juga jangan lupa untuk diuji juga. Lalu ke server 3, install NGX, lakukan instalasi NGX dengan komen apt update, apt install NGX min-y. Lalu lakukan konfigurasi blok server. Terus edit blok server nano/etc/ngx/situs available/
web2. Di dalam file tersebut, hapus tulisan default server, lalu sesuaikan bagian root dan server name menjadi seperti pada video. Lakukan juga di app 2-nya. Lalu aktifkan situs web dengan komen ln -s dan seterusnya. Jika sudah, masukkan perintah ngx minte. Jika muncul pesan berhasil, lalu restart ngx. Systemctl restart ngx. Buat dokumen root, buat folder untuk web2 dan app 2. Dengan komen mkdir -p/var/www/web2 atau app2. Lalu buat file index HTML dengan komen echo tadi. Lalu uji di browser, akses http://web2.tkj.local dan http://app2.tkj.local. Sekian video presentasi penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.